Halo? Yang angkat bapaknya. Bisa bicara dengan Susi Iya. gitu kan. Bapaknya dulu ngangkat. Saya Susi. Saya kalau malam Susi. Karena gue pernah suka sama anak yang punya warung dekat rumah. Wah, terus lu belajar terus di situ. Di Makassar Di nih. Makassar. Jadi kayak modusnya tuh beli padahal kan pengen ngeliat-liat. Pas lu beli ada lagu Sejak Pertama Jumpa. Ada yang penting kita bisa tertawa. Dengan gelombang tawa kita menyapu dunia. Hah? Hah? Ini kita mainin naga-nagaan apa? Hah. Sekarang semuanya mengatasnamakan anak muda, Chan. Bener, Pat. Bingung gua, apa iya semua anak muda terwakili, Chan? Enggak tahu gua, Pat. Tapi menurut lo, kita millennials nih, kalau disebut anak muda, lu ngerasa Pantes apa relate nggak? Enggak pantas. Gua udah ngerasa gua enggak pantas anjing. Beneran. Kalau Chan, apa? kalau udah nggak ngerasa muda mah, aurat ditutup, Chan. Oh iya bener. Gua baru jahit rok mini lagi 4. Tapi lo tau gak bedanya Gen Z, millennials, boomer? Itu kan dari tahun lahir. Nah, ya kalau kenapa disebut boomer tuh gak? Udah kendor. Sekarang Itu gitu. lehernya boomer, Pak. Gitu. Bukan. Boomer tuh kan era-era zaman dulu, cowok-cowok kan pada perang. Nah, selesai perang tuh balik, ketemulah sama istri-istri baby boomer tuh, jadi banyak bayi lah era itu. Oh. Iya. Terus. Iya, benar. Oh. Jadi itu generasi sange. Karena habis perang. Habis perang. Ya lu bayangin setahun gak ketemu istri, iya nggak? Bener. Oh, makanya disebutnya boomer. Boomer. Terus kan milenial. Milenial. Milenial tuh sampai 2 tahun 85. Dari tahun 85. Enggak dong. Dari tahun 4. berapa sampai 4 dari tahun 81. 80-an ya. 81 tuh masih milenial ya. Sampai 82. Habis milenial Gen Y. Gen Z, Gen Y dulu. Gen Y. X, Y, Gen Z, Z ya. Z. Sekarang tuh Gen Z. Sekarang Gen Z ya. Pengumuman bagi anak muda zaman now yang memiliki tanggal lahir di antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Harap segera bersiap karena zodiak Cancer akan mengalami sebuah pergeseran yang bisa membuka pintu peluang baru dalam karirmu. Tapi jangan langsung percaya. Kita dengerin dulu yuk pendapat langsung dari Presiden Gen Z di masa ospek suci. Langsung kita tanyain aja nih. Presiden Gen Z. Kebetulan kan lu lagi sering deket-deket sama cewek-cewek Gen Z. Langsung aja nih panggil nih. Ayo. Ada Rian nih. Rian. Presiden Gen Z. Mantap. Ini namanya Mantap. Mantap. Presiden Gen Z. Gue tuh pernah interview lu tapi gue lupa persisnya kapan Oh iya. ada title Presiden Gen Z di lu. Apa? Di lu melekat sebagai Rian Presiden Gen Z itu sejak kapan? Nggak tahu juga sih. Ini dari konten gimana sih awalnya ada title itu? Awalnya kayak gue ngomongin politik di konten. Gila, emang kuliah lu apa? Komunikasi. Komunikasi. Gue ngomongin politik, Mm-mm. terus ngelihat komen-komennya. Mm-mm. Wah, sok tahu lu. Digituin. Aja digituin. Sok tahu. Kena mental nggak? Enggak sih. Wah, gua kena mental tuh digituin pasti gua. Iya. Gendut katro. Wah, Dia Wih, konsernya hidup butros gali gitu. Udah tuh komennya, sok tahu lu nih. Hah? Ngomongin politik, mending lu jadi presiden aja. Kan di situ gua ngekritik. Akhirnya komen-komen hujatan itu kayak banyak yang bilang, lu jadi presiden, Jadi presiden aja. Udah, kita aminin aja. Oh. Akhirnya ini di TikTok ya? Di TikTok. Akhirnya gue bentuk sendiri. Yang awalnya jadi ejekan, hujatan, jadi personal branding gue hari ini. Oh. Gitu sih. Jadi lu amini. Amini aja, maksudnya kan nggak pernah juga ngomong gue presiden Gen Z, nggak pernah kayak. Akhirnya orang-orang yang Akhirnya nge-labelin orang-orang aja yang nge-labelin. Orang tua lu nangis ya waktu lu jadi presiden Gen Z? Lah, kenapa? Tadi nggak kayak, Kenapa anak nangis? gua jadi presiden juga. Oh seneng gitu, Iya, bangga. Karena nggak bangga terharu Masa gitu nggak? gitu, Chan? Iya, siapa tahu. Gitu. Gimana? Lebih ke gak tahu sih nih, lu ngapain sih sebenarnya? Nah lu emang sampai sekarang masih ngeritik-ngeritik, bikin konten kritik-kritik gitu? Masih, cuma kadang lebih seimbang aja. Kayak di satu sisi memang kalau perlu diapresiasi, kita apresiasi. Tapi lu kelahiran tahun berapa berarti 2000 ya? pas, Udah lulus ya? Kuliah udah lulus ya? udah lulus. Udah lulus ya? Lo lahir di mana? Di Barro. Apa? Tahu nggak? Barok. Barok tinju. Sulawesi Selatan. Oh, orang Sulawesi. Oh, Gua di Barro. Waktu kuliah di? UIN Jakarta.
Oh, udah di sini. Udah di sini gara-gara kuliah. Bokap usaha atau bawa lo ke Jakarta atau gimana? Nggak ada, benar-benar sendiri di sini Berarti lo pas ke Jakarta pas kuliah? kuliah. SMP, SMA di SMA di kampung, di daerah. di Barok itu. Di Di Barok itu tadi. Balro. Baru. Baru. R-nya 2. Baru. Baru. B-A? B-A-L? B-A-R-R-U. Baru. Oh, baru. Baru. Tempat lahirnya ini, Ferdi Sambo. Oh. Oh gitu. Lu gak takut ya? Kayak ini deh, kayak beberapa ketua senat ya, yang kemarin-kemarin WhatsApp-nya dihack. Iya, iya. Terus Pernah sih ke TikTok, gue juga pernah diblokir. Lu TikTok diblokir. Diblokir tuh. lu nonton Nyetir apa? kali lagi nyetir lo. Enggak. Live. Oh gitu. Berarti bisa di-report ya kalau kayak gini Bisa ya? report banyak tuh kayak terindikasi kenapa nih konten kita. Dan itu menurut gue kayak emang di setting buat di report. Nah, itu kan lu masih muda banget kan, masih kecil, deg-degan gak? Overthinking gak gitu kan? Akun di blok, lo bisa Iya. ngomong sesuatu yang besar nih, masalah yang sensitif, terus akun Iya, lo iya. di blok, lo sempet anjir deg-degan itu. Enggak sih bang. Selain ini Gen Z ya, selain konser lo, konten-konten lo soal politik, biasanya apa lagi? Relationship gitu nggak ada ya? Kan Gen Z tuh relationship, Iya, sama orang tua, hubungan orang tua. iya, mental health, Iya. topik-topik kan ke situ tuh. Betul. Apa lu emang politik doang concernnya? Itu stereotip aja sih. Jadi gue nggak pengen coba masuk ke situ juga. Karena kan generasi muda hari ini kayak seolah-olah apa-apa bahasannya selalu mental. Iya, iya. Selalu tentang ini. Itu menurut gue kayak kayaknya ada sesuatu deh yang memang sengaja kayak giring kita ke sana kayak Gen Z dikit-dikit gini mentalnya lemah, terus dikit-dikit bosan atau apa dan segala macam. Menurut gue sih enggak. Menurut itu ada yang setting, ada yang ngarahin ke situ. Nah, karena kan hari ini pendekatan orang-orang menilai generasi itu selalu pendekatan pasar. Jadi kayak pendekatan ngelihat apa yang sering dikonsumsi di sosial media. Jadi itu nggak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Oh. Kayak anak muda di daerah tuh nggak sesuai dengan apa yang lu bicara di Jakarta. Ini belum tentu ya, kayak misalnya anak muda, anak bisa. Gen Z kena mental. Padahal di daerah-daerah mah belum Nggak tentu bisa. begitu ya. Makanya gue paling keganggu dengan yang bilang misalnya Gen Z tuh karakternya gini, milenial gini, nggak bisa karena Jadi lu gak suka Oza Rangkuti? Oza Iya, gua nggak Rangkuti, suka. Oza Rangkuti, dia Mana? gak suka sama lo. Bang Oza Sastra Silalahi, Sastra. hey, yang bikin konten-konten merendahkan Apos, Gen Z. Apos. Apos! Hey, kalian bertiga jangan merendahkan Gen Z. bertiga tuh. Gen Z Iya. tidak sehina Sehina yang itu yang konten-konten kalian kalian pikiran. bikin. Iya. Karena karakter itu nggak bisa ditentukan dari tahun lahir. Itu kan udah jelas tulisannya Neil. Bulan lahir? Tanggal deh, tanggal. Jam. Gak bisa. Rumah sakit. Merek bubur bayi, merek bubur bayi. Kan tuh merek Alfat, Daniar, itu ngaruh nggak tuh? Iya, nggak bisa ya. Tergantung situasi. Oh. Jadi kondisi lahirnya. Jadi kayak anak-anak yang lahir di era reformasi sama pasca pandemi kan pasti beda. tuh Oh cara iya pikir. benar, benar. Kayak abang kan, apa yang lu bikin lahir beda? pada masa apa? Gua pada masa ini. Petir waktu jadi banyak petir tuh di mana-mana. Pada petir. masa ini dinosaurus terakhir punah. Dinosaurus terakhir punya. Kalau lu? Kalau gua zaman gimbal waktu jadi dunia ini lagi ada ini apa virus gimbal. Jadi ada orang ribut tiba-tiba gimbal. Sebegini. Ya itu ngaruh lah situasi lingkungan kita sama karakter Iya. kita. Gua 85, kira-kira apa yang terjadi di 85 ya? Gua sama Patra sama 85, Yan. Iya, iya. Apa 85 tuh? Kita tuh ini generasi yang kalau mau nonton TV jam 4 sore. Nah, Iya. Iya, yang Mungkin- yang 9 malam udah tidur. Iya tidur. Standar malam gitu jam 9. Setengah 8. Iya jam 9 udah Karena malam abis banget. itu siaran berita terakhir Iya, tuh. udah gak boleh nonton. Nah, Iya. gua nih mungkin sama Patra generasi yang salah satu yang ngerasain banget tuh transisi jadi dari komunikasi masih Iya, pakai iya, surat, Iya. tiba-tiba Jebret kayak gadget, sekarang. tiba-tiba kayak sekarang. Itu ngerasain kaget banget. gak lu? Ya, enggak sih. Yang kaget orang tua kita ya. Iya. Boomer Kita untungnya masih bisa adaptasi di tengah-tengah. Iya, karena kan Iya. kita kan ngikutin tuh transisinya set kayak dari lebih ngerasa dimudahin kayak dulu kalau mau teleponan sama nenek gue, apa mau konek sama nenek gue, mesti ngirim surat. Iya. Terus udah mulai punya telepon rumah. Iya, telepon yang diputar dulu Iya, tuh. yang beker, Iya. yang digembok, Pencet. yang digembok terus akhirnya berubah tuh dari digembok terus ada anjing di sebelahnya. Kalau awalnya terus kita ngerasain ada telepon umum, ya kan? Terus akhirnya iya, berubah jadi wartel. Jadi di mana-mana tuh lebih gampang Lebih nelfon, lebih nyaman nelfon. Dulu kan kalau nelfon di
telepon umum Benar, buset benar, yang benar. Kudu ngantri juga ya. Dan banyak banget. enaknya di generasi kita perubahan tuh nggak secepat sekarang. Iya. Iya. Iya kan? Kalau sekarang tuh tren tiap minggu aja udah Benar, berubah. benar. Ada lagi Betul. teknologi baru. Capek gak sih lu? Dan generasi lu? banyak penelitian juga bilang bahwa yang bikin hari ini mental kita keganggu ya gara-gara Perubahan perubahan cepet yang ya. sangat Perubahan cepat. cepat sama Informasinya cepet banget ya. terlalu banyak informasi kali ya. yang Iya masuk juga otak ya. kita. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan informasi hari ini, justru kita obesitas, informasi kan kelebihan. Iya. Nggak usah insecure nutupin perut ya. Obesitas informasi. Gue juga Kelebihan kalau gue informasi. sebagai milenial gue sih sekarang lagi keganggu juga ya Chan soal terlalu banyak informasi. Belakangan lagi banyak informasi ini perselingkuhan. Bener. Waduh. Sekarang Jadi apa-apa. insecure gue. Jadi pengen. Kayak Astagfirullah. gini cara kalau ketahuan gini jadi tahu celahnya Iya, kan. jago. Oh, Oh gara-gara begini nih berarti. tolol sih, tolol. Berarti handphone taruh di Kompas 1. Oke. Iya. Kalau kita emang terlalu banyak informasi jadi overthinking itu mungkin Iya, masalah benar. mentalnya di situ ya. Kayak Dikit-dikit gitu-gitu ya. pasti kita FOMO tuh, anak muda zaman Pengen, sekarang. pengen. Pengen ikutan, takut ketinggalan Iya. informasi. Dan menurut gue tantangannya itu Bang, kayak anak muda hari ini kan cenderung nggak pengen tertinggal. Akhirnya Oh itu dia tuh. akhirnya ketika dia punya keyakinan kayak misalnya udah tuh ngecari informasi itu, ada lagi fenomena setelah FOMO, Apa tuh? yaitu Kasino. fear of FOMO better option. FOBO. FOMO. Fobo. FOMO tuh apa? Jadi kayak dia takut, oh ini udah bener gak ya pilihan gua. Fear Jadi of bimbang lagi better tuh, apa sih? better option. Oh, Oh fear of better option. Nah, jadi kayak dia udah ngerasa oh, kayaknya udah benar di pilihan gua. Akhirnya bingung karena temennya milih ini. Terus ada lagi yang terakhir, FODA, Apa tuh? fear of doing anything. Jadi kayak mereka udah karena takut saking gak takutnya, ngapa-ngapain tuh. Susah banget. Angkatan kita paling ribet Fogo ya. Iya. Ambil muda. Ambil muda kan Pak? Lihat saya. Sama bawa koper. Iya, anjir. Nyet. Jadi kalau FOMO itu adalah tren lu takut ketinggalan ketinggalan informasi. FOBO itu karena lu milih jalan Bener nggak ini, ya? terus Bener teman-teman nggak lu ya? milih punya Iya. opsi-opsi yang berbeda. Bener nggak ya gue jalan Iya. yang ini gitu. Akhirnya kan banyak pikir udah nggak Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Akhirnya terakhir jadi Fodo. Fodo itu Foda. Foda itu kayak udahlah gue daripada salah gue Iya, nggak benar. sama gitu. Gue gak usah ngelokin apa-apa deh. Akhirnya udah nggak produktif, Jadi pasif. mager. Oh, Makanya muncul tuh tadi yang dikit-dikit mager apa segala Nah, kalau lu sendiri kenapa sampai sekarang lu masih kritik, masih keras, masih speak up, nggak sampai ke tahap yang tadi lu takutin? Foda. Foda. ya Apa karena yang bikin lu berani itu apa? gue punya prinsip sih Bang, kayak gue punya keyakinan kayak gue pengen benerin taraf hidup gue lah. Setidaknya gue punya kesadaran bahwa gue ini punya latar belakang yang biasa-biasa aja, gak punya bapak jenderal kan, Iya. Bapak lu apa sih lu usaha kerjanya? Bapak lu, guru. bapak kamu Wah, guru ya? Hebat bro. Ya, Kalau guru. kamu guru ya? Kok tahu? Itu betul Digombal. Cowok. jadi gue ngomong cowok. Oh, bukan lu guru nyokap. Guru juga, guru SD. Wow, emang berarti sedari kecil udah mendapatkan edukasi yang bermanfaat pastinya. Berarti lu bisa baca dari kecil. Iya dong. Iya iyalah. Iya dong. Oh, makanya lu UNJ. UN lu SPD juga? Sarjana pendidikan tapi? Siapa gue? Ah. Enggak, gue komunikasi. Komunikasi oh, dia. bukan SPD, Bukan, nggak ada gitu ya? komunikasi dia. Hmm. Guru apa SD? Nyokap. Guru SD. Nyokap lu nggak SD di sana? Enggak. Ibu guru SD. Iya. Bapak sorry ASN. Bokap lu SE. Iya, Nah, ASN. apalagi bokap lu ASN, lu berani juga lu. Kagak takut lu. makanya. Bokap gue juga guru agama bro di Hogwarts tapi. Gue inget Tuh, salah Bang. satu kejadian Gen Z juga yang lumayan speak up. Lu inget gak kejadian yang ada orang Lampung yang ngeritik jalan? Oh iya. Terus kalau nggak salah bokapnya tuh akhirnya bokapnya minta maaf kalau nggak salah karena bokapnya ASN juga. Lu nggak takut bapak lu Takut pernah ditegur juga sama bokap lu? Cuma Halo gitu ditegur. Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Halo Rian. cuma bapak bilang Apa? terusin aja. Oh bokap lu. Oh. Pemberani. Bokap pemberani ya. Lu punya adik kakak gitu? Adek punya 2. Adik Gue paling tua. Lo paling tua. Paling Adek tua. lo berarti sekarang nyanyi dangdut, bukan? Adek lo apa ya? Adek gue kuliah. Kuliah. Oh, masih kuliah. Terus kok lompat banget jadi penyanyi dangdut? Kirain kan nggak mau lah ya gini. Apa lo berarti kan 24 ya. Adek lo berapa? Adek gue berapa ya? Beda 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 20. Berarti 20 masih kuliah. 20. Masih kuliah yang kecil. Yang kecil masih SD. Masih di Sulawesi ya? Masih Semua di sana. Semua di sana. Lo di sini sendirian.
Yang kuliah di sini juga? Enggak, di Makassar. Di Makassar. Oh, di Makassar. Nah, kalau sekarang juga stereotip Gen Z tuh ini. Apa tuh? Meningkatnya pengangguran. Kemarin ada data BPS apa nggak salah 10 juta Gen Z tuh nganggur 10 sekarang. juta, tadinya cuma 9.999.000. Gara-gara gua resign. Tadi 10 juta. Nambah. Jadi pas 10 juta. Jadi 10 juta Gen Z tuh nganggur. 10% itu komika. Iya. Gara-gara quotesnya Panji hidup dari karya, Gara-gara itu. mereka jadi stand up. Terus jadi nganggur sekarang. Nah, Itu tapi masuk ke gini, data apa tuh? BPS. Anak gua udah mulai gede nih ya. Anak gua 10 tahun. Cita-citanya tuh udah gak ada tuh jadi dokter gitu-gitu. Dia mau jadi apa? YouTuber. Nah menurut lu dengan fenomena sekarang nih ya, tepat gak sih punya Gen Z tuh punya pikiran, gua gak mau kerja di kantor lah, karena gue sering banget ketemu, gak Iya. usah lah, gak usah ngapain kerja di kantor, gue pengennya jadi YouTuber. Sama nggak ada yang sustain juga Gen Z tuh paling bertahan setahun 2 tahun pindah ke tempat lain. Karena opsinya banyak kali Iya, ya. opsi karena banyak. pilihan Preferensinya banyak. Ya gimana sih banyak. sebenarnya dari fenomena angkatan lu ini? Pertama ya, fenomena hasrat dan karir generasi kita, generasi gua sama abang pasti udah beda. Beda, Ya. Sekarang tuh gue lebih ke mencari passion dulu, passion dulu. meniti karir, baru fokus tuh di pekerjaannya. Dulu kan lu cari pekerjaan dulu. Iya, Iya ya benar. kan? bener. Baru meniti karir, akhirnya nemuin, oh ini passion Iya. gue nih. Akhirnya lu Akhirnya gue betul-betul. resign dari kantor. Iya, Ya kan, baru lu- nemuin ya. passion umur Iya, 40. 40 mau Udah 40. terlambat, Iya. Chan, terlambat. Iya. Inspirasi gue emang ini Mbak Surip Iya. sama Norman Kamaru. Kemarin. Nggak, jadi gini ya. Bubur. bener. Waktu angkatan gua ya, bokap tuh sering ngomong gini, sekolah, kuliah, kerja. Iya. Terus kerja juga bukannya kerjalah yang lakukanlah yang kamu suka. Beda nih, kayak gua kalau ke anak gua, nah cari yang kamu suka nak, gitu kan. Lakuin apa yang kamu suka dulu, baru kamu seriusin. Nah kalau bokap gua dulu nggak, udah lulus kerja, Iya. kerja, udah nggak usah mikirin. Malah dulu kan kalau nonton film-film tuh anaknya jago ngedance, nggak Benar. boleh sama bapaknya, bener nggak? Iya, sidul. Sidul, Nggak boleh ke nggak boleh Timur ke Tengah. Timur Tengah Nah, ya. Iya. Bangun di Jakarta gitu ya. Iya. Gitu-gitu. Nah, itu Iya, kan fenomenanya potret itu udah beda. zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan beda banget ya. Ya, makanya kan ini kayaknya dimulai sama Steve Jobs deh bang, 2007. Oh, Steve Jobs. Kenapa ya? Pas dia presentasi tuh dia ngomong do what you love. Apa? Oh. Lakukan apa? Follow yang your passion. Follow your passion. Jadi kayak dari situ kayaknya udah apapun kayaknya kita harus ngikutin gairah kita, kesenangannya kita. Ini yang menurut gua bahaya bang. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke konteks Indonesia, jangan sampai semua anak muda hari ini ngikutin passionnya pengen jadi YouTuber tadi, Iya, pengen jadi betul. konten kreator tadi, tapi nggak punya pegangan yang kuat lah. Gimana nasib kita misalnya di pertanian, di perikanan Betul. misalnya. Kita mesti melihat bahwa di mana regenerasi wilayah-wilayah yang strategis di Indonesia lah. Takutnya kalau semua jadi YouTuber, siapa yang mau kembali ke sawah misalnya? Nah, itu. Siapa yang mau bertani misalnya? Ini kan tugas Benar, bukan benar, hanya benar. generasi gua, tapi Ya, ya. dua Generasi gua- layer. Di atas tuh harus bukain jalan bahwa ya lu harus jadi petani, ini keuntungannya, ini amannya, ini insentifnya, harus jelas sampai situ. Oh, Iya. bener banget. Tapi yang pasti yang ngebedain ya, gue kan sering interview eranya dulu Iya. sama Gen Z zaman gue siaran di radio kan anak SMA sering gue interview yang kalau anak-anak zaman sekarang tuh nggak bau. Tuh, apa? Nggak bau. Nggak bau. aja, Oh, iya, nggak bau. wangi semua. Iya, jadi kalau misalnya di belakang enak gitu. Beda sama angkatan kita, Chan. Iya bener, kalau anak zaman sekarang dicium bau butter cookies. Bau Iya. butter cookies. Iya. Enak. Udah Enak, gitu bener. stylish karena mungkin Stylish, referensi fashion Fashionnya udah banyak. lebih banyak. Terus Betul. kalau dulu kan kita misalnya pengen kayak baju ini, Iya. "Duh, belinya di mana ya nggak tahu. Iya, Kalau sekarang kan nggak tinggal cocok. tinggal Iya, cari iya. googling atau ada E-commerce. sosial medianya, Iya. tinggal dikirim. Lu pengen kayak artis siapa gayanya bisa ngikutin. Jadi stylish banget kalau anak Iya, sekarang iya, tuh iya, iya. karena informasi cepet. Jadi ada plus minus juga ya Benar. untuk kayak begitu-begitunya ya. Nah, kalau lu sendiri nih yang paling stereotype Gen Z paling mengganggu selain si Iya. soal mental health atau konten-kontennya Oza, lu apa? Gue langsung tembak aja lah. Iya. Saya ya kontennya Oza lah. Iya, iya. Tadi tuh kayak misalnya kemarin kan sempet rame tuh Apa tuh? soal Gen Z banyak menganggur, Oh iya, Iya. iya, iya. sampai 10 juta tuh. Iya, iya. Itu data BPS kan itu? Nah makanya gue ingin bertanya itu data dari mana sebenarnya? Kayak harus diuji juga kan? Iya. iya. Kayak Atau mungkin karena freelance sekarang tuh banyak kerjaan bukan serabutan ya, maksudnya nggak terdaftar sebagai Nah. karyawan, jadi dihitungnya nganggur kali nah ya. itu dia maksudnya kan fenomena hari ini kan 70% tuh. Hmm. Generasi muda hari ini itu kerja di sektor informal.
Dan yang terdata kan pasti formal doang. Tapi yang kita bisa lihat dari data Sakernas BPS juga dari 2014 sampai 2024 sekarang itu tren penyerapan anak muda untuk bekerja itu turun terus. Penyerapannya kan? Iya. Karena perusahaan nggak mau gitu. Daya tampungnya ya kurang. Penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang. Oh. Artinya ketika generasi muda yang disalahkan sekarang, kita juga mesti bertanya sampai mana mereka udah menciptakan lapangan pekerjaan yang sustainable, yang variatif, yang benar-benar tuh sesuai dengan pendekatan generasi muda yang sekarang. Pernah nggak ada approach itu? Dan menurut gue sih bener juga sih. Kadang-kadang gini, orang nyari kerja susah. Ya kan, anak muda nyari kerja susah. Terus secara bayaran juga mungkin nggak oke. Sedangkan dia ngelihat ada YouTuber. Iya. Ya kan, dapat duit gampang. Akhirnya dia bikin konten viral segala macem. Menguntungkan. Nah ini kan menginspirasi kan. Menginspirasi anak muda yang lain akhirnya kepengen kayak begitu kan. Nah sedangkan si pencipta lapangan pekerjaannya tadi juga udah nyaman dengan apa yang dia metode yang dia punya gitu. Udah gue butuh yang berpengalaman, gue butuh yang kumisan. Ya, cuma ada beberapa penelitian ya Bang. Kenapa lo begah dari ngomong? Kenyang ya. Apa penelitian apa? Serius. Ada beberapa penelitian. Yacht Lab. Dia bilang dari Dr. Muhammad Faisal lah. Dia bilang anak muda hari ini tuh orientasinya sekarang bukan ke pencapaian. Bukan achievement lagi. Tapi keseimbangan hidup Bang. Work-life balance. Makanya kenapa kalau misalnya anak muda hari ini tuh kayak kerja, dia pasti lebih milih itu tadi, balik lagi ke mentalnya, gue pengen lebih bahagia dibanding tadi tuntutan. Punya waktu luang. Beda kan kayak lu dulu ya, kayaknya kalau lembur tuh seneng ya. Seneng dapat duit. Gue dipercaya. Iya dipercaya dapat duit juga. Kinerja kita kayak dulu kan kita kan berusaha keras. Iya kan? Gitu-gitu. Iya. Kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Isi anak muda zaman sekarang gue tuh. Jam 5 tuh udah kan. Sama itu juga sebenarnya karena kayaknya anak zaman sekarang tuh bukan lebih berani protes ya, lebih ekspresif. Ya. Jadi kalau dia bilang nggak suka dengan peraturan dia bisa bikin kayak di konten-konten TikTok tuh kan banyak yang protes-protes. Speak up. Kemarin ada tuh yang sempat rame tuh guys. Kan? Dia nge-interview Gen Z kan. Terus dia heran kok Gen Z kebanyakan bla 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 kayak gini. Gue juga benar-benar yang nggak setuju sih, karena kan kita nggak bisa mengeneralisasi generasi. Tapi jujur kalau di angkatan lo standar bukan kesopanan ya, standarnya tuh agak beda gitu. Kayak dulu kalau zaman gue kuliah, kita tuh sama dosen lumayan agak jaga jarak tuh ya. Kayak segen. Boro-boro mau ketemu, mau SMS tuh kata pengantarnya panjang banget. Ya. Gue kan pernah ngajar ya waktu itu, pernah jadi dosen ya. Bisa jam 11 malam tuh kayak, Bang, bos, manggilnya bos lagi? Bukan, Bang, printer saya rusak nih Bang. Besok saya kayaknya saya nggak bisa ngumpulin tugas, gimana ya Bang ya? Nah, masa gue suruh mikir jam 11 malam, maksudnya karena ada teknologi WhatsApp yang timeless gitu. Bisa tuh ngubungin jam 11 malam, jam 12 malam, terus nggak pakai assalamualaikum dulu atau main langsung aja gitu. Kayak batas karena menurut yang anak sekarang juga salim tuh nggak perlu banget. Iya, nggak perlu banget. Karena menurut gue mereka lebih ini kali ya. Udahlah nggak usah basa-basi, transparan aja gitu. Karena itu tadi akhirnya berhubungan, akhirnya gue coba nyambungin sama yang tadi tuh. Kalau dulu tuh kita tuh dipuji tuh seneng banget. Ya, waktu gue kerja nih misalnya, wah pencapaian kamu wah kerja lu bagus, bangga gitu. Nah kalau anak sekarang tuh kayaknya gitu-gitu tuh nggak kena ke mereka. Waktu zaman-zaman gue ngantor nih, misalnya kita ketemu sama yang Gen Z lah. Wah performa kamu bagus ya, so what? Gitu. Iya. Apa terusnya apa? Buat gua apa? Biasa aja. Jadi mereka nggak suka tuh basa-basi gitu tuh nggak. Basa-basi lu gitu. Itu stereotype atau emang rata-rata begitu menurut Lian? Mungkin karena ini sih Bang. Faktor sosial media tuh ngaruh banget sih menurut gua di anak muda zaman sekarang. Literaturnya juga jadi literaturnya lebih banyak. Bukan jadi lebih cepat. Bahasa caption ngerti gak sih? Bahasa obrolannya bahasa referensinya ya. Bahasa digital jadinya. Kalau lu kan Any Arrow lu bacanya. Jadi kan kayak itu udah gak Gen Z banget tuh Any Arrow tuh. Jadi ya Rocco si Freddy kan. Iya. Tapi jadi bahasanya tuh bahasa chat ngerti gak sih? Benar. Iya gak sih? Iya benar. Lebih lugas. Lebih harus disesuaikan aja sih. Maksudnya kayak anak muda hari ini juga nggak suka
bertele-tele gitu. Iya, benar, Kan iya, lu- iya. Dia suka kalau lu to the point. Iya, to the point. Itu. Tapi kalau lu sebagai Gen Z sendiri, apa yang bisa dikritik ke generasi lu? Kalau menurut lu ya, kayak enggak, kita juga harus mengakui kekurangan kita juga sih. Satu soal passion tadi, kayak Iya, tadi dia bilang passion tuh. jangan sampai kegocek lah sama motivator-motivator passion. Oh iya. Karena menurut gua kayak ya siapa tuh misalnya motivator passion? banyak lah. Sidop. Tidur, Sepp Makanya Blatter. kenapa banyak fenomena bang kayak akhirnya banyak yang pekerjaannya apa, tapi jurusannya apa. Akhirnya kan Oh, nggak iya. nggak match tuh. Iya. Ini kan juga yang nggak sesuai menurut gua karena hari ini anak mudanya ya cenderung pertama ikut-ikutan aja, terus nggak ngelihat nih Ikut-ikutan bapaknya ada tuh, ya ikutan bapaknya. bapaknya. Iya, ada. Maksudnya Mancing, ikut bapaknya mancing. Iya, gitu. Bapaknya mancing, ikut. Gua bapak itu dulu, gua gitu tuh. Iya, bapaknya bola ikut bola, gitu kan. Bapaknya ngeband ikut ngeband, Iya. ada yang gitu. Ada namanya, Banyak sih. namanya turam. Loh, Iya. dulu bapaknya back Jupe, karena Iya. dia striker Inter. Iya, ada yang gitu juga. Kayak begitu kan, maksud lu kan, ikut-ikutan Iya gitu deh. kan. Iya deh lagi. Ayo dong, katanya berani bantu dong. Asik gitu aja takut. Udah dioper loh dikit, tinggal golin tadi. terus apalagi Terus, selain ikut-ikutan? Selain ikut-ikutan tadi kayak cenderung ngerasa bahwa dia tuh bukan siapa-siapa, kayak rasa Oh. inferior ini sih, kayak ngerasa tadi tuh Inferior, Gen Z merasa inferior. kan iyalah. Hmm. Karena tadi kan tempat mainnya kan di sosial media. Jadi gue pengen coba maksa buat anak muda tuh baliklah ke alam misalnya. Oke. Karena kan Jadi canggung ya balik kalau nggak komunikasi di sosmed gitu. iya Ya? benar. Karena kayak kita ngerasa terus ngebandingin diri kita ke orang lain. Oh, Jadi gue tuh pencapaian. selalu bilang kelemahan anak muda hari ini tuh cenderung nggak berusaha kembali ke akar dirinya misalnya. Gue siapa, fitrah gue apa, gue maunya apa, dan nggak mampu menganalisis di lingkungannya juga. Kayak gue sebagai orang Makassar, masa sih gue harus ngikutin orang Jakarta, masa sih gue harus ngikutin di Cina, anak muda di Amerika. Iya, iya. Padahal gue punya kekuatan lokal sendiri. Punya budaya yang Iya, misalnya gua kayak juga punya, value Sultan budaya. Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin. Gue punya budaya gitu. yang bahkan orang lain tuh nggak punya. Nah ini kekuatan gue. Jadi gimana caranya anak muda hari ini harus melek kembali ke sejarah tadi, kembali bahwa dulu tuh kita punya banyak panutan. Jadi jangan sampai sosial media ini mengkungkung kita untuk tidak berkomunikasi ke orang yang sudah meninggal misalnya. Kan kita bisa tuh berkomunikasi lewat bukunya, Oke. literaturnya. Nah Jalangkung, ini kan yang juga jarang bisa, sekarang. Jalangkung. Mbak, Indonesia Filipina berapa Mbak? Pakai jangkar. Oke, jangan. Lu pernah nggak? Nah, lu bilang kan balik ke asal. Lu pernah nggak main jelangkung? Pernah. Yang pakai Pernah jangkar. gua. Pernah main jelangkung Pernah. pakai jangka. Jangka, Lo tau jangka jangka nggak? ya, jangka. Jangka. Jangka, iya tahu. Yang Pernah, bikin buat bulutan. Pernah pernah, main. pernah. Yang dipegang gitu katanya Gue buat masih sendiri. dapat bang, Apa? masih Masih dapat. masih. Tomprok babi men, tomprok Iya, babi. tomprok babi main. Wah, nggak ada itu. Cium babi. Ngapain babi dicium? Bun? Nah, Aneh lu, banget. nah, lu kan, nah, ini salah satu yang gue kemarin pas rapat sekolah di anak gue. Oh iya. Gue tuh pengen gini, Bu, bisa nggak sih sekolah tuh ngenalin lagi sama hal-hal Dulu. dulu? Iya, Contohnya iya, kayak anak-anak jam istirahat. Misalnya SD gitu ya. Orkas. Kenapa SD? Oh enggak. Main karet. Oh, Ajarin iya. tuh main karet. Karena kan menurut gue tuh anak zaman sekarang tuh mereka tuh anak-anak gue ya, gue ngeliatnya anak gue. Mereka tuh bingung cara nyalurin energinya. Benar, Kalau gue dulu nih ya pulang sekolah, udah pasti gue kabur bro dari rumah nih, Yoi. nggak main sama teman-teman Main gue. sama teman, Main bola Benar. siang-siang ngapain. Benar sekarang, iya. Karena nggak malam kita main apa? Galasin, Iya. main tak umpet. Nah, anak zaman sekarang main hide and seek, bilangnya hide and seek. Iya. Padahal sama Apa itu? arti bahasa Inggris doang. Ya, tapi gitu. tetap aja tuh Iya, tahu. Iya. Nggak ngerasain tuh main apa bambu gila, gitu Iya, gitu tuh nggak ngerasain, iya. bro. Anak-anak gue mah nih, gue sampai kesel. Sekarang nih, gue nih jam 12 anak gue pulang sekolah jam 1, gue kunci pintu dari dalam. Mereka harus di luar. Oh iya. Iya, Serius? serius suruh main ke tetangga, suruh main kemana. Udah nggak boleh di rumah. Gitu. Pokoknya jual mereka tisu ya, katanya anak jual tisu terakhir. Jualan tisu lihat di Bekasi. Nah kayak pican nih 2 orang. selembar aja. 1.000 selembar. Nggak, gue pengen anak gue tuh bertetangga, main. Karena nggak Iya. komunikasi itu nggak online. Gue pengen dia apa misalnya Hendra main yuk. Nah itu tuh udah nggak ada bro kalau Cuman di komplek gue. Takutnya tuh kayak generasi bapak kita ngedidik kita juga Chan. Kayak Kenapa tuh?
kayak kan setiap generasi tuh selalu kamu tuh anak sekarang lemah, zaman papa. Nah, gue tuh takut jadi orang tua. Iya, kayak gitu, Chan. jangan diomongin gitu. Kita nggak usah ngomong gitu. Ya secara tersirat kan sebenarnya kayak gitu kan, mau lu kan? Enggak mau, iya sebenarnya mau gue tuh mereka main, tahu main apa sosialisasi. Masalahnya temen-temen. masih ini nggak, masih relate nggak dengan gaya anak sekarang? Nah, kayak itu. gitu? Menurut tuh masih relate nggak untuk dengan dididik kayak begitu? Nggak Soalnya kan kayak sekarang anak dihukum tuh udah nggak relate tuh, udah Ya. nggak bisa tuh, udah Ya. ada istilah-istilah tuh. Nggak, maksud gua, abuse. Lo kan bilang tadi balik ke roots, itu gue setuju banget tuh. Kayak lo tuh harus kenal budaya lo, lo berasal dari mana. Itu tuh kayak sesimpel lo kayak main galasin apa itu kan kayak ngenalin lo sama budaya lo kan. Terus lo bisa ketemu sama teman-teman lo yang dari berbagai macam latar belakang, bisa pukul-pukulan. Wah itu seneng banget gua anak gue berantem sama tetangganya. Wah seneng banget gua. Emang ya? Seneng gua anak gua. Bah habis berantem ya. Bagus. Bener gua. Bisa begitu? Bener seneng gua. gitu. Karena kan latih mental dari kecil, Oh Pak. iya, itunya ya. Iya. Jadi lo ngerasa, oh nih kalau gue amit-amit udah nggak ada, dia bisa jaga diri sendiri. Betul. Gini, Gitu. balik lagi peran paling utama tuh ada di orang tua. Di keluarga, Iya, di keluarga. Tapi paling terdekat. kalau yang setahu lah dari angkatan lu ya di kampus lo aja deh, di kampus lu. Sekarang rata-rata tuh karir apa sih yang paling mereka kejar gitu? Iya. Kalau di era kita tuh dokter, PNS tuh masih lumayan ya, Insinyur, menggiurkan iya. ya, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh apa sih yang paling paling seksi lah di generasi lu? Sebenarnya banyak datanya Bang, ada yang bilang konten kreator, YouTuber, Iya. tapi setelah gua menganalisis impian anak muda hari ini tuh sekarang yang receh-receh. Receh menurut gua, kayak sekedar gue pengen dekat dengan orang tua gue pengen bahagian orang tua, gue pengen ini. Jadi Cita-citanya nggak terlalu detail kayak besar gitu. Kayak gue pengen bantu orang lebih Nyata banyak. ya, mungkin lebih nyata gitu ya, lebih bisa achievable lah. Reachable. Iya, lebih reachable gitu. Gue ngerasa kayak gitu sih. Oh, lebih ke situ ya malah ya. Iya. Udah nggak kayak Susan ya, kalau Susan Iya. tuh pengen jadi presiden. Pengen jadi dokter biar bisa nyuntik orang lewat. Iya, dulu aneh banget kayak gitu. Lo pernah denger lagu itu gak, Susan? Susan. Iya. Lo tau Susan gak? Enggak. Boneka bisa nyanyi. Iya. Bro, ada Susan itu. Lo pernah Ria Enes cakep banget, bro. Gue punya posternya lu Ria Enes. Gede banget, belum pakai jilbab lu kan. Iya. Iya bener. Emang sekarang udah pakai jilbab ya? Pakai jilbab, Pak. Udah inilah, udah bener. Iya. Udah Sekarang lebih baik, udah lebih baik. Udah. Sekarang poster-poster One Piece. Itu juga ada. Iya, kita terlalu digempur. Betul. Unyil, dia nggak ngerasain unyil Oh, dia. dia nggak ngerasain? Dapat lah Unyil. Unyil masa dapat, Unyil tapi masih. unyil laptop kan? Unyil laptop. Bukan unyil Si Unyil. Ini. Si Unyil. Iya, tapi Laptop ceritanya si Unyil. si Usro, Unyil, Musro. Pauga. Dapat, masih dapat Bang. Paraden? Paraden masih. Oh, dapat juga ya. Yang pempe tapi. nih, dulu nih, kebelet kencing aja ada lagunya, bro. Kebelet Pipis, kebelet pipis, kebelet pipis, mama. Tuh, Cicio, bro. Iya. Itu dia the next Eminem sebenarnya itu kalau dia Kuku aja lagunya. kuku. Chris Mon, bro, ada Iya, lagu ada Krismon, Cindy Senora. Cindy Senora. Iya. Aku cinta rupiah. Tahu nggak lagunya? Ah! Tapi di luar masalah yang politis-politis lah ya, percintaan sekarang. Iya. Lu punya pacar ya? Belum. Tapi pernah Pernah. kan? Menurut tuh segampang apa aplikasi-aplikasi ini memudahkan lu? Kalau di kita kan lumayan deg-degan Iya. ya. Di angkatan gue tuh jam 9 malam nelpon tuh deg-degan dulu tuh. Saya nelpon ke rumah, halo, Yang akan SMS. bapaknya. bisa Iya, bicara gitu. dengan Susi Iya. gitu kan. Bapaknya dulu ngangkat. Iya, saya Susi. Saya kalau malam Susi. Saya sama Susi. Nggak, kalau nggak dibentak ya. Dari siapa? Iya. Dari temannya. Udah malam Ngapain gitu. dia? Kalau sekarang kan udah nggak Lu ngelewatin gitu-gitu nggak lagi. ketemu bapaknya tuh, lu bisa WhatsApp, Iya. DM. Udah bahkan lu bisa gampang kenalan sama orang yang nggak lu kenal. Sejauh apa si aplikasi-aplikasi itu memudahkan lu? Karena lu pernah ngalamin Tinder enggak kan? Enggak lah. Enggak kan? Kita nikah sebelum ada Tinder. Sebelum ya? ada Tinder. Itu satu-satunya gue nyesel nikah buru-buru tuh. Bener. Gua dulu mau pap ya ke cewek gua. Mau pap kan karena kan tren tuh pap telanjang gitu misalnya. Gua Oh itu keren ya. nyucinya aja malu. Pak suci, Pak. Iya, kalau sekarang Iya. cepet banget. Gimana menurut lu kemudahan-kemudahan itu? Oke, mungkin kita gampang gitu ketemu cewek, tapi menurut gua Bang nggak berbekas gitu. Nggak berbekas. Momennya. Oh. Effortnya karena kurang Effortnya gitu ya. kurang. Ya kayak misalnya tanya,
kalian kenalan di mana? Ketemu di Bumble. Iya. Udah gitu doang gitu ya. Kayak ketemu di Ome TV gitu. Di Ome TV. Ada, Ome TV, iya betul. ada. Dulu Omegle namanya itu ya? Iya, Omegle. Iya, ada yang gitu-gitu. Cuma dulu gue juga kayak masih ngerasa berdebar juga karena gue pernah suka sama anak yang punya warung dekat rumah Wah, terus lu belajar terus di situ. Di Makassar. di nih. Makassar. Jadi kayak modusnya tuh beli padahal kan pengen ngeliat-liat. Pas lu beli ada lagu Sejak Pertama Kita Aku memang manusia. Ada gitu ya. Ada soundtrack. Dia sambil ngaduk-aduk beras gitu. Aku memang manusia biasa. aduk-aduk Yupi. Aku Lu beli putu cangkir ke warung itu. Putu cangkir. Obat nyamuk. Apa? Obat nyamuk. Beli obat nyamuk. Iya. Terus beli apa lagi? Terus apa lagi? Lu buat apaan obat nyamuk? Ya buat Apa, nyamuk. apapun yang dibeli aja ya. Iya, apa apapun aja yang Cuman gue nggak tahu deh. Gue nggak kebayang relationship anak sekarang ya. Kalau dulu kan cara menyayangi pasangan sama generasi sekarang kayak beda tuh. Kalau sekarang tuh bisa segitu terbuka kayak malam minggu besok kayaknya aku mau me time deh sama teman-teman aku. Bisa tuh. Ada alasan Dulu me time. kita nggak bisa tuh ya. Iya. Kayak kenapa kamu nggak mau sama aku gitu-gitu. Nah cara membedakan angkatan sama angkatanku tuh ada gap nggak menurut lo? Sepengetahuan lo ya? Apa sekarang sama aja? Pasti ada gap lah. Maksudnya dari generasi juga, dari cara pandang, dari cara berkomunikasi, dari cara rindu. Asik. Nah, rindu. Asik. Ini nih gue setuju nih. Cara rindu. Ini baru Ini gue kan- bahas kemarin. Gimana tuh? Enggak lah, lu dulu. Jadi kan dulu kayak misalnya ya lu harus ada bersurat dulu tuh. Yes. Iya. Kemudian pasti lama nunggu kapan ya. Sekarang kan cepet banget balesnya. Iya. Dan kita balas dong. Iya. Dulu kayak kita mesti sabar. Sabar. Jadi kayak nggak cepet marah-marah. Sekarang Iya. gampang marah-marahnya, Pak. Jadi mungkin gara-gara miskomunikasi itu akhirnya bisa marah-marah. Dulu kan kayaknya kita nggak terlalu suzon ya sama orang. Kayak kenapa dia nggak balas surat gue ya? Mungkin apa Iya, gitu iya, ya. Sekarang wah karena Oh, dia lagi mau cowok lain atau Nah, mau. apalagi kan sekarang kayak terbuka sekali dengan informasi kan. Iya. Jadi kayak dengan gampang kita ke distract. Menyamakan, Menyamaratakan. kondisinya disamain nih. Oh, dia begitu nih. Sama ini juga sekarang tuh karena ilmu pengetahuan udah Maju. udah maju. Si sebutlah generasi sekarang Gen Z ini tahu gimana caranya supaya bisa disayang sama cara menyayangi pasangannya. Karena lu tau nggak yang ada love language zaman sekarang? Oh iya, Lu ngerti nggak love language? ngerti. Apa? Ngomong lewat omongan. Lewat sentuhan. Iya, attach love language-nya tuh physical attraction. Physical attraction. Jadi lu tahu cara disayang tuh seperti apa. Kayak love language gue tuh word of affirmation Ya. gitu. Jadi gue tuh Dipuji, sukanya juga iya, dipuji. gitu. Ya enggak gitu itu gak sih? Iya. Dulu kan kita mana ngerti begitu Iya, Chan. betul. Cara disayang kita nggak ngerti. Mungkin hampir mirip. Cuma kan baru ada namanya sekarang. Iya, Jadi iya, lu baru ngerti, sekarang oh, ternyata makanya gua suka dibentuk kayak gini. pengetahuannya gitu Iya, kan. Dulu benar. kan kita kira-kira aja gitu kan. Yang begitu-begitu. Iya, lu menerapkan itu. Kalau love language lu apa? Kalau boleh tahu nih. Iya. Apa? Enggak, gue pegel. Tebak ya, gue tebak ya. Lo physical touch. Enggak. Oh, physical bener touch. lagi. Bro. Lo paling suka dipatok ular berarti. Patok ayam. Tapi emang sekarang tuh soal speak up kayak penting banget. Kayak sempet rame tuh di Twitter, di Iya. X. Perempuan nggak setuju sama split bill. Lu tau gak? Tahu. Kalau Oh, iya. kalau first date tuh harus cowok yang Harus bayarin. cowok Tapi itu bayarin. jadi perdebatan juga. Enggak. Cewek kalau belum resmi dipacarin harus bayar sendiri juga. Ini sih hari ini tuh standar seolah dibentuk sama apa yang hari ini kita konsumsi di TikTok. Jadi menurutku ini yang ngebentuk kita juga. Akhirnya gimana caranya kita bongkar itu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Standar TikTok, standar orang lain. Kita mesti punya standar sendiri, Pak. Ya betul. Karena menurut gue kita kan udah dikasih Iya, benar. akal ya, punya nurani juga ya. Iya. Kalau gue sih tetap berpikiran kalau first date ya gue yang bayar, Iya, gue juga. cowok yang bayar. Biar gak ribet aja. Iya. Biar gak ribet. Ini nih, biar gak ribet, gak diomongin. Iya. kan? Gue gini, bayar sendiri ya kan ribet tuh. Iya. Mbak, ini yang Iya, benar. Saya makan singkong, ini. saya ini Iya. ya singkong. Itu tumpeng dia Iya, ya, tumpeng. Banyak banget cewek makan tumpeng. Ya siapa tahu presiden tuh pengen ngajak orang makan tumpeng. Nah itu kalau gue tuh, gue kan udahlah biar nggak usah ribet gitu. Cuma harusnya kita juga udah diajarin ya, posisi laki-laki kan imam. Wis. Jadi kayak udah harus paling di depan Betul. apapun persoalan. Udah Wah. sih harus. Tapi ilmu pengetahuan tuh lumayan menggeser nilai-nilai sosial juga tuh kayak gitu-gitu. Kayak sekarang aja kayak
pencari nafkah gak harus laki-laki boleh gitu-gitu. Lu pernah denger kayak gitu-gitu? Pernah. Denger kan? Maksudnya pergeseran itu kan dilema juga tuh buat kita kayak laki-laki. Emang bener, gue sih pengen kalau bini gue doang yang kerja kan juga pengen ya. Nah, kalau menurut gue mah selama itu nggak ada masalah ya nggak ngeberatin satu sama lain mah nggak apa-apa lu. Karena menurut gue ada kompromi kan sebenarnya. Nah, Ada kompromi. Lu kan berumah tangga tapi tuh diomongin tetangga, Chan. ya juga ya. Balik lagi. Susah society-nya udah nerima atau belum? Itu Iya sih, masalahnya. emang bertetangga itu kadang ribet. Makanya gue mau tinggal di balik air terjun gue pulangnya kan. Jadi di balik. Di balik. Kayaknya di paling top di apps tuh. Oh iya benar. Sama ini juga sekarang istilah-istilah gue tuh karena nanti tuh gue pengen sama anak-anak gue tuh tetap pendekatannya sebagai Ya. teman. Jadi istilah-istilah sekarang tuh Harus dimengerti. harus tetap dimengerti Relevan. tuh. Kalau ya kayak healing gitu kan udah lama lah ya. Sekarang ada coping mechanism no. Coping mechanism. Coping apa Ya, tuh? dibekam itu ya. Adi. Bukan. Coping mechanism tuh kayak apa ya? Kayak distraction atau pelarian. Iya. Pelarian dari stres. Lu suka stres nggak? Lo apa Iya, coping semua. mechanism lo apa biasanya? Gua rasa anak muda sekarang juga udah mindfulness ya. Iya. Jadi kayak mencoba untuk kayak mencari keseimbangan, ketenangan. Jadi Hobi kalau- lu apa sih, Yan? Hah? Hobi lu? Kadang kalau banyak beban tadi ya gue suka jalan-jalan ke laut, ke alam, kembali ke alam lah, Oh lu naik gunung gitu ya? naik Lu gunung. ke laut mancing cumi kayak nelayan anyar itu. Kayak dengerin Ombak, suara-suara ombak. ombak aja tuh, wah. Coping Tapi lu mechanism. anak laut apa anak gunung? Anak ibu. Wah. Ya intinya sekarang Lu lebih suka ke gunung apa ke pantai? dua-duanya sih, Dua-dua suka. karena nggak tahu ya setiap kayak kembali ke alam gitu kayak dapat pelajaran aja. Makanya di Minang tuh ada tuh filosofinya. Oh, Minang. Gua orang Apa nih? Minang gua. Alam juga tak orang Minang. kambang jadi guru. Apa? Alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru. Ala entah kambang jadi guru. Jadi ya anak muda sekarang banyak tuh, makanya kan muncul healing kalau lagi capek, karena memang arahnya bergeser ke sana. Kayak di Iya, tengah distraksi, di tengah kebosanan kita selalu ingin ya udah cari ketenangan aja. Iya. Karena memang itu bukan sesuatu yang yang kayak baru, tapi memang keharusan di era sekarang sih menurut gua. Ke alam. Balik. Ke alam. Yang- Entah kayak ngopi sendiri kayak gitu-gitu aja, ngopi sendiri. Lu suka tuh sendirian itu? Suka. Wah, gua tuh susah ya. Apa karena Sendirian? emang boomer ya gue ya? Gue tuh Milenial, lu gue nggak milenial, boomer. ada boomer-boomer. Gue tuh suka buat ngobrol ya. Jadi gue kalau Oke. sendirian itu stres gue. Kalau misalnya sendirian nih malah tambah overthinking. Misalnya gue Iya. orang Dia pup aja Hobi. minta ditemenin dia pup. iya. Udah belum Chan gitu Chan. Belum. Di sini biasanya di sini nih ada patra nih biasanya. nih. Bentar ya Pat ya. Belum Chan. Ayo dong Chan gitu. Gak bisa sendirian deh kacau. Gue tuh nggak bisa gue. Gue bisa nonton bioskop sendiri, jalan sendiri tuh bisa. Tapi gue tuh akan dalam jangka waktu yang panjang itu menyiksa banget buat gue. Kalau sendirian, nah gue tuh lebih suka tuh ngobrol. Gue tuh suka ngobrol. Even ke pantai Iya. misalnya, gue me time nih ke gunung atau kemana, gue pasti nyari temen. Gue ngobrol aja. Ya, terakhir sama ini ya, sama ikan lo ngobrol. Bandeng, sama ikan bandeng. Sama duyung. Ya, apa duyung? Aduh, yuk. Tapi karena sekarang gue tuh ngerasa ya, karena itu balik lagi ke overthinkingnya generasi sekarang ya. Karena semua serba dikontenin, Ya. kayak lu ngerasa gak sih anak sekarang kalau nongkrong di, kita kan kadang-kadang kalau nongkrong di coffee shop gitu ya, ya udah kayak gini celana pendek kadang sendal gitu. Iya. Asal anak sekarang tuh rapi-rapi banget loh ke coffee shop gitu. Udah kayak karena semua serba dikontenin. Intinya abis ngopi gue pengen outfit OOTD konten gitu. Jadi Adu lu ngerasa- outfit ya, adu Iya, adu outfit. ya. Jadi emang stylish banget itu. Benar, Stylishnya tuh kerasa banget. Gap generasi tuh lu kalau ngelihat ada orang ke coffee shop pakai sendal hotel, udah pasti nggak Gen Z tuh. Iya nggak? Oh, tapi gue gak pernah kepikiran segitu sih. Gue pikir dia emang suka aja keren gitu. Enggak, karena dia siap-siap kamera tuh udah standby, siap kapanpun mengonten dan dikonteni. Ya jangan-jangan di situ ada sastra ya. Sastra. Oh, gimana? Gitu bro. Ya, Gitu bro. Iya, tapi emang karena semua konten tuh udah standby, kamera tuh kan standby terus Chan. Lo nggak tahu kapanpun, foto gitu. Kalau lu terlihat tidak stylish tuh, jangan di post dong, nggak mungkin dong. Lo nggak pengen jelek untuk di feed orang lain dong. Nah gue tuh kadang-kadang suka terlalu naif Yan. Kayak misalnya ngeliat David. konten, anjir, keker dong. Kayak ngeliat orang jalan yang konten orang di jalan itu. Gue pikir tuh beneran di videoin sama orang gitu, dia di candid. Nah, ternyata itu dia sendirian bisa seniat itu ya anak-anak zaman sekarang ya sebenarnya buat demi konten ya Pat ya. Demi konten, karena mereka juga ngejar konten juga dan siap di konten orang lain juga. Ya. Udah siap. Makanya kayak fenomena waktu di Dukuh Atas tuh
yang anak-anak kecil udah pada stylish gitu-gitu kan, Iya. ya emang udah ngerti juga si generasi sekarang. Nah, lo menginfluence teman-teman lo sekitar ada nggak? Ayo kita harus kembali ke alam gitu. Lo bikin gitu-gitu nggak? Bikin, Menginfluence aku teman-teman? punya 2 gerakan lah. Jadi nggak Oke. cuma bernarasi, tapi berusaha bikin aksi juga lah. Wih, Jadi gue keren. bikin, ada namanya Distrik Berisik. Distrik Berisik. Kita udah ada 20 titik di Indonesia. Apa tuh gerakan apa tuh? Gerakannya tadi, kayak kita ngecoba hidupin ruang publik. Biar lu nggak terus-terusan Di kafe. sosmed. Oh, di sosmed. Kita ngehidupinnya lewat diskusi, lewat gerakan-gerakan buat tadi ngundang beberapa orang-orang penting di daerah buat ngobrol sesuatu tentang daerah itu. 20 titik tuh Jawa, di luar Jawa. Di luar Jawa kita di setiap pulau udah ada. Jadi gitu. kayak kita pengen jadi hubnya anak muda yang benar-benar tahu permasalahan anak muda. Dan- Jadi bukan cuma gaya ngomongnya bro. Iya, maksudnya Cogan nih, cogan, cegil bro gitu. dan arahnya tuh kita bikin community namanya DPD, DPD. Apa tuh? Dewan Dewan. Perwakilan Distrik. Tadi dari distrik Berisik Iya, ada itu. Distrik Berisik itu. Oke. Lalu kita aktivasi buat mereka tuh bisa lebih berani buat bersuara, berkarya sama berdampak. 3 ini aja fokusnya. Oh. Kita bikin tuh setiap daerah. Kenapa daerah? Karena keresahan gue tadi di situ kayak sebenarnya udah cukup lah di kota. Justru yang perlu banyak perhatian tuh di daerah. Kayak gue suka Nice. katanya Hatta, dia bilang Indonesia itu tidak akan terang karena obor yang ada di Jakarta, tapi Oke. dia akan senantiasa menyala karena lilin yang ada di daerah, Daerah. di desa. Keren. Jadi kita coba hidupkan lilin-lilin itu lewat kita yang harus terang duluan. Gimana orang mau ngikuti kita kalau kita nggak paling terang gitu. Jadi lewat distrik Berisik itu. Lewat Gerakan distrik, pertama yang kedua, lewat konten gua. Sekarang bikin sekolah kreator, sekolah kreator. khusus storyteller, khusus yang mau belajar cara narasi, cara menulis. Karena kan sekarang tuh gampang menurutku bikin konten ya. Ya. Tapi sekedar konten aja nggak cukup. Kita mesti punya impact, punya dampak, dan bisa bermanfaat lah buat sekitar. Makanya lewat sekolah kreator ini ya gue pengen bilang bahwa apapun profesi lu, itu bisa lu jadiin konten dengan kekuatan menulis dan public speaking. Ini cara ikutannya gimana? Syaratnya. Sebenarnya udah ada seleksinya gitu sih bang. Oh, ada Oh. pokoknya syarat-syaratnya ada di sosmed Audisi. itu lengkap ya Iya di situ ada. ya? Oke. Diseleksi pokoknya anak-anaknya dia dari mana, keseriusannya kayak gimana. Umur ada batas umur. Nggak Ya. ada. Bebas. 70 Bebas. tahun? Gue bisa. Bisa Oh, 40. bisa. 40 bisa. Diabetes nggak apa-apa. Kesehatan. Pegal-pegal? Iya, nyari sendi gue gue nggak bisa bergerak udah jalan. Bisa ya berarti Bisa. semua itu ya? Bisa ya. Semua umur. Oke. Wah, keren. Sama ini juga nih, gue tuh mulai banyak anak magang ya, kan gue siaran di radio juga Oh, tuh ya. iya. Tuh anak-anak magang fresh graduate tuh pada mulai mendominasi lah. Nah kadang-kadang tuh gue ngerasa ya, karena gue takut salah ngomong, jadi gue lebih banyak diem, nggak ngajak ngobrol mereka, takut dijudge gue, takut aja gue, karena anak sekarang kan ekspresif tuh. Gue takut misalnya gue salah bercanda, Bewok dikata gitu. bukan, mending kalau dikatain langsung. Dijenggut lu Udah, lu dijenggut. didiemin, terus lu dibikin thread di Twitter. Oh, iya, sih. Iya kan kayak Deg-degan masih banget. gemeter nih, Iya, tadi disamperin disamperin Pendorwo. segitu. Nah, masih gemeter nih. Orang kantor gue toksik. Nah, gue tuh takut gue. Iya, iya, Menurut lo ada tips nggak buat generasi gue bisa Oh, iya, berinteraksi sama angkatan lo? Apa yang tips deh supaya kita tetap Benar-benar. bisa nyambung Catch up ya, di biar nyambung. kerjaan gitu. Takut gue so asik gitu. Kalau gue pasti ada konsekuensinya ya. Heeh. Kayak hari ini gimana pendekatan-pendekatan yang berusaha dideketin ke anak muda tuh yang benar-benar apa adanya sih menurut gue bang. Jadi kayak jangan seolah-olah dibuat-buat. Oh, jadi diri kita sendiri aja Jadi gitu diri ya? kita sendiri aja. Oke. Dan gue rasa anak muda hari ini tuh ya butuh untuk didengar bang. Jadi kalau misalnya ada apa, coba dengerin aja maunya apa. Dengerin aja dulu. Toh nanti mau di apa, itu kan terserah abang misalnya. Jadi kayak Iya, iya. usaha-usaha mendengar anak muda tuh penting menurutku. Karena hari ini kan kita udah dengan bebas mau speak up apa. Nah justru ini yang bikin kita tuh akhirnya nggak berani mencoba buat terbuka ke sekitar. Jadi coba dari generasinya abang yang berusaha untuk menurunkan ego lah Iya, menurutku. ego ya. Nah, topik apa sih yang paling anak Gen Z tuh seneng gitu? Kalau gua lu bahasa-bahasanya gini, kalau ketemu, gimana Pat, tebet panas nggak misalnya cuaca? Dimulai selalu dari cuaca ya Pat ya. Iya. Jadi gitu. Nah, topik apa sih yang paling anak muda tuh Bercanda gini dari mana? Dari tadi. Masih masuk nggak? Bercanda gitu masih masuk nggak di generasi? kayak kenal pot. Iya, masih Kayak- masuk ya? Kayaknya masih masuk aja, cuma paling penting tuh ya
tahu apa yang sedang dibicarain lah. Tren, jangan sampai ketinggalan tren misalnya yang lagi rame. Pasti kayak gitu kan dulu bicara tentang tren pasti ada tren, tapi kan trennya itu dibentuk bukan dari sosial media. Jadi nggak cepet tuh berubahnya. Iya Jadi benar. sekarang tuh gimana caranya jadi atasan yang ikut tren tapi nggak memaksakan. Menurut gua ini pengalaman gua ya ke Gen Z itu adalah lu nggak perlu tahu semua ya, nggak perlu ahli gitu tahu tren segala macam. Paling nggak ada 1-2 hal tren yang mereka relate, Iya, kita benar. paham tapi ya. Iya, iya, Nah mereka iya, tuh iya. akan lebih respect dibandingin jadi sotoy tiba-tiba misalnya, ayo bikin TikTok yuk bro, Iya. gitu-gitu kayak apa sih bah gitu. Iya, Tapi kalau iya, kita paham 1-2 konteks terus akhirnya kan dari situ kan jadi diskusi kan. Iya benar. Akhirnya kita dengerin, wah ya, nah, kita juga ke update. Nah, mungkin kayak gitu-gitu kali tipsnya. Iya, ya. kita cari beberapa yang pokoknya kayaknya Relate lah. Iya. gue setuju sama tetap jadi karakter diri lu sendiri supaya lu deket sama Gen Z-nya dan lu tetap gak ribet. Gak ribet. Dan lu tetap jadi diri lu sendiri. Lu gak, kayak lu misalnya gak suka joget, gak usah pendekatan mereka Iya. jadi sisi joget. Oh, Kan bisa jadi nyanyi. Iya kan? Atau betul juga sulap, sih. sulap, sirkus bisa. Ya gitu-gitu. Supaya kita tetap jadi milenial yang disayang. Disayang bener. Iya, enggak. Disayang sama pasangan juga penting. Karena kalau bini gue masih main banget sama Gen Z, Chan. Karena masih masuk tuh dia. Orang Masih dia ya? bisa ngeritik gue kayak, kamu bisa lebih stylish ya kayak Gen Z. Pakai celana yang gombrong-gombrong gitu kayak zaman sekarang. Nah kita tuh kadang-kadang ya generasi gua sama Patra kaget sama perubahan bro. Kayak fashion itu kan juga kan trennya yang gua tahu sama Patra celana panjang itu ya skinny. Iya. Udah kita tuh ngerasa pakai celana gombrong tuh kayak aduh aneh bener ya gitu. Iya. Paha nggak kena Sebenarnya jeans. itu kan apa ya, balik lagi ke dulu Iya, kan. Iya, siklus, ke zaman siklus. dulu banget lagi Kan ya. dulu kan pernah pakai gitu. Jadi kayak balik lagi ke sejarah. Iya. Lagi ya kayak tren belah tengahnya kan lagi balik lagi nih. Oh dulu. iya benar. Iya kan? Lu alul doang mungkin nih. Iya. Salul Gunawan Sama tau. David Beckham 97 kayak gini. Sekarang balik lagi belah Iya, tengah lagi. balik lagi. Berarti kita udah dua kali era balik belah tengah, Benar. Chan. Kalau udah 3 kali udah tua banget itu. Udah kerasa dapat belah tengah 2 kali ya. Iya. Nah, kalau idola lu yang lu ngefans banget siapa Yan? Iya. Ada nggak yang lu wah nih menginspirasi lu banget? Satu dulu Ricardo Kakak. Oh bola. Bola. AC Milan. Lu demen bola juga? Demen lah. Apa? Milan berarti? Lu Milanisti? Sekarang pindah ke City gua. Kemarin City. Aduh, ya emang generasi Iya, sekarang generasi banget sekarang. sih City. Pindah-pindah kan. Iya. Terus? Lu yang tokoh yang menginspirasi lu tuh Kakak yang lu suka banget. Itu awal-awal, Awal-awal. masih kecil. Oke. Cuma setelah itu Najwa Shihab. Oh. Sekarang Najwa Shihab. Karena dari dulu dia pemantik. Gua bisa sampai sekarang lah. Kayak dari SMA, SMP tuh sering nonton Mata Najwa bareng kakek gua. Jadi dari kakek tuh dia bilang, Najwa ini orang Bugis, Bugis. sama kayak kau. Iya. Jadi kau harus bisa lebih dari dia. Dari situ kayak, oh iya, kayaknya gua harus melampaui dia lah. Melampaui. Makanya lu mau bikin Akhirnya- Matarian katanya. Matarian karena Apa aja pokoknya. Enggak. Akhirnya dari situ, gue punya mimpi tuh pengen jadi jurnalis. Mau jadi jurnalis. Sekarang Makanya- sekarang lu ngapain berarti kegiatan? Enggak jurnalis tadi kan? Konten. Konten aja. Karena gue ngerasa lebih powerful konten dari jurnalis. Kayak kita bisa jadi pimret sendiri. Oke. Oke. Kita bisa Nggak ada jadi agenda editor setting, nggak ada sendiri. agenda setting dari atasan. Cuma dalam perjalanan itu gue ngelakuin jadi jurnalis. Gue pernah kerja di Kompas, gue pernah kerja di MNC, gue pernah ikut banyak TV juga pas masih kuliah tuh. Karena kayak punya mimpi dari awal tadi, punya tujuan besar. Gue pengen kayak Najwa Shihab, gue punya role model. Akhirnya gimana caranya, apapun atau dari manapun gue itu nggak penting. Yang penting kemana gue akan melangkah dan gue harus mencapai itu. Dan lo kemarin sempat diundang juga ke acaranya Iya. Najwa ya? Akhirnya bisa sepanggung sama dia. Gimana sih itu? Gimana? Ya, Itu rasanya kayak gua ketemu Del Piero pas itu. Iya bener. Oh, iya, Bener tuh. asli. Gue ketemu Kofi Annan tuh. iya maksudnya. bayangin aja Kopi luwak kalau kopi luwak. kalau bukan siapa-siapa, cuma ngelihat dia dulu di TV Dia sepanggung. dari kampung, kayaknya bisa sepanggung, di fallback, dia ajak ke narasi buat collab dan segala macam kan. Lo yang starstruck menurut gak gua- waktu ketemu Najwa Shihab? Apa? Starstruck gak? Maksudnya kayak deg-degan. Oh iya, deg-degan sih pasti. Kayak gitu ya. Nanti lu tunggu sampai lu ijab kabul dah, itu paling deg-degan tuh. Salaman sama calon Oh, iya. mertua kan. Iya gak? Bener nggak? Iya, bener. Nah itu lebih deg-degan daripada ketemu Najwa lu ntar. Lu akan deg-degan, lu ikutan ngomong sah apa enggak itu tuh. Lu ikutan ngomong sah enggak ya? Itu Pak sah. Gua ngomong apa enggak ya gitu ada gitu ya. Pas Nah, ini, gitu. Gitu. Nah, ceritain dong. Karena itu kan salah satu momen bahagia mungkin hidup lo ya. Awal-awalnya pas lo dapat undangan, dapat DM itu gimana? Lu ngapain? cerita ke kakek lu masih ada? Kakek lu masih ada? Udah meninggal. Oh udah meninggal. Tapi lu cerita ke orang tua ini diundang Najwa nih gitu. Iya cerita. Gimana undangannya lewat apa?
Jadi momennya tuh 2 tahun setelah itu. Jadi tahun pertama gue coba ikut kompetisi di narasi. Namanya tes wawasan kebangsaan. Wakili kampus gue. Oke. Followers gue masih belum ada tuh pada saat itu. Oh, tahu tuh gue acara itu tuh. Gue wakili itu dan akhirnya gue menang juara Juara 1. Ngalahin kampus-kampus di Ya. Jakarta lah pokoknya di Yang lu bilang kabut, ya kampus lain mah cek gitu ya. Ya. Enggak lah, orangnya enggak begitu. Enggak gitu ya. Terus dari situ juara 1, Banajo nonton di final. Gue lawan IPDN gitu kemarin. Sama PDN. Anggar tuh, adu anggar. Apa? Silat. Tebak-tebakan. Apa? Tebak-tebakan kayak cermat itu. Cerdas cermat. Oh, cerdas cermat. Iya, kuis. Kuis. Menang. Terus di situ gue kenalin ya, gue dari Sulawesi Selatan, ke notice. Oh. Manana nonton. Dari situ lah di fallback sama dia. Lu di fallback. Gue Fallback. follow belum di fallback gue. Iya. Fallback. Menang, dapat duit juga tuh 50 Berapa? juta, 50 juta lumayan. Lu beliin apa tuh? Lu ngapain lu tuh beliin dapat apa? 50 juta? Kalau lu gue saranin. Oh iya, gue inget, gue beli HP. Beli HP. Dari situ lah mulai konten. Oh, lu Nah, HP terus tuh- berapa? Biji 50 juta. Bukan iPhone apa ya 13. Oh, Pro iPhone Max. 13. terus lu beli itu ya katanya pelampung flamingo itu ya? Enggak Yang dong. buat dia Enggak dong. villa. Lu lo di situ foto gitu. Pakai handphone baru lo itu. Lucu banget. Duitnya tapi udah habis ya. Dia udah habis. Gue mah sarannya kalau lu dapat 50 juta lagi, selain lu beli handphone baru, beli iQOS. Bro, Iya nggak? Kenapa? modelnya stylish Iya. bro. Kapan lagi di studio bisa gini Iya. sambil Bisa. kayak tadi nih gue udah habis banyak lagi, Iya. enak banget kan jadi nggak berasa. Gua nih ngobrol-ngobrol habis ya. satu. Murah ya bang? Iya, ya 50 juta mah dapat lah. Iya. Bisa beli berapa ya? Beli. Banyak lah beliin gua tuh. Gue juga satu masih dapat itu. Lu pernah cobain nggak tapi? Udah belum. Cobain bro, enak bro. Dia sukanya ini paling dia. enak tuh ini kalau misalnya apalagi kita yang udah punya istri, biasanya tuh kalau di rumah atau di mobil kan suka ninggalin bau. Nah, kalau ini nggak ninggalin bau, Iya. Ninggalin apa? ninggalin rasa yang enak. Iya. Ninggalin rasa yang ingin disayang. Iya. Nah, ini jadi kalau misalnya di mobil, biasanya kan kalau anak gua komplain tuh, kalau misalnya nggak pakai iQOS, pasti Bau komplain gitu tuh. Iya. Nah kalau ini kita bisa menyetir gitu, nggak ninggalin bau. Enak nih, ntar 50 juta. Kalau lu ada duit, bisa lah beliin kita berdua. Ayolah. Iya. Ini kita kalau di MOS kita setiap akhir segmen kita ada KKN ya. KKN ini kejadian kagak Nurul. Jadi ini ada satu berita yang kayaknya buset di luar Nurul dan kita pengen minta komentar lu nih ya. Nah ini ada beritanya adalah dari awal tahun di Januari 2024. Bocah kosong pun bisa jadi selebriti. Zaman sekarang nih berarti. Bocah kosong bisa jadi selebriti. Nah ini menurut lo ya, setuju gak kalau zaman sekarang Gen Z gak harus pinter, yang penting punya tampang good looking. Jujur aja ya, jujur. Kayak, ini orang bakatnya apa ya? Cakep sih gitu. Gua apa ya, setengah-setengah bang. Setengah-setengah gimana nih? Setengah-setengah setuju, setengah-setengah enggak. Karena, Karena hari ini kan setengah setujunya dulu deh, setengah setuju oke, ya. setengah setujunya melihat kesempatan tuh ya kenapa enggak. Oke. Dalam artian kalau kita bisa manfaatin apa yang ada di dalam tubuh kita, apapun, nggak hanya kepintaran, tapi bagaimana kita menghibur dan segala macam, itu kan nggak perlu kepintaran tadi, Ya. cuma kan batas tuh harus ada. Nah batas ini tadi setuju nggak setujunya adalah kita sebagai orang yang berpengaruh, terutama punya followers di sosial media, itu punya beban dan tanggung jawab juga, bahwa apa yang lu tonton itu akan diikuti. Menginfluence orang lain. Iya. Akan menginfluence Suka orang nggak lain. suka ya, Suka orang nggak suka. akan ada yang terinfluence, ada yang suka, ada Iya. yang ngikutin, itu pasti. Benar, jadi mesti ada batas. Iya, Batasnya tadi jangan sampai yang kita bikin itu malah diikuti orang padahal buruk, padahal jelek, Oke. padahal gak bermakna. Jadi ketika lu udah punya influence lo diikutin sama tanggung jawab juga, itu Ikut tanggung kurang jawab lebih juga. kayak gitu ya. Jadi jangan cuma cakep doang. Iya benar, Kayak kan gitu. banyak juga yang pintar, Mm-mm. akhirnya kibulin orang. Ya, Jadi yang penting tadi selama bisa bikin batas sendiri untuk bagaimana orang lain tuh tidak terpengaruh dengan Iya. hal buruk, ya silakan Silakan aja. Silakan. Batasnya tadi. Oke, ini dari lu juga kayaknya tipe yang orang banyak baca buku ya. Lu suka buku-buku sejarah, Iya, senang biopik, sih. ya biografi Biografi. gitu-gitu ya. Nah ini kita selalu ngasih pertanyaan terakhir nih ke tamu kita. Kalau lu dikasih mesin waktu nih, Hmm. lu bebas mau pergi kemanapun. Bisa ke masa lalu atau masa depan. Lu mau ke tahun berapa dan kira-kira lu mau ngelakuin apa?
Dan lu akan stay di sana atau Kalau lu balik apa? lagi? Kalau lu apa? Kalau lu apa dulu? Kalau Hmm. gua tuh fans bola sejati Oh, gua fans ya. bola. Gua nggak pernah ngelihat Juventus juara. Mungkin kalau bisa gua akan juara champion maksudnya. Gua akan kembali ke tahun 96 saat Juve juara Liga Champion. Oh. 93 ya? 94, 95, 95, 96. Ya, itu gua Juventus akan lawan Ajax. Ya? lawan Ajax Amsterdam. Gua akan ke situ. Oh, lu lebih ke bola Ya, ya? dan gua akan stay di situ dan gua akan bilang lagu Rungkat itu ciptaan gua. Gua akan nyanyi Rungkat, nah ini ciptaan saya nih. Wah, gua pasti terkenal. Kalau gue Kalau lo? ke 11 Maret pas Super Semar gue pengen lihat Patra. naskah aslinya itu kayak gimana. Kalau gue boleh dong, boleh kan, Boleh banget. boleh kan kayak naskah asli gimana sih? Itu kan salah satu momen titik Iya, perubahan iya. sejarah tuh, Iya. yang sampai sekarang naskah aslinya Oke. nggak diketahui bener atau enggaknya gitu. Iya, iya. Kalau gua, Oh, lo. Kalau 11 lo. Maret pas 11 Maret ya. lu bisa pilih tuh mau yang bola apa yang agak-agak Mm-mm. Super Semar. Kalau gue boleh masa kini aja kan? Boleh. Boleh. Berarti beberapa temponya nggak terlalu jauh ya? Iya, masa kini aja. Karena nggak ada masa depan yang baik kalau kita nggak ngejaga masa kini yang sekarang. Gokil. Gokil. Itu aja sih. Gokil. Jadi lo ada mesin waktu, lo akan lo gituin. Iya. Gua nggak mau masuk dalam situ. Ya udah Ya, gue lo. juga gak jadi gue. Biarin lah. Super Semar mau asli mau palsu biarin aja lah kalau gitu gue sama kayak lo lah. Lo tetap mau lihat Juventus? Tapi nyanyi lagu Rungkat tahun 95 seru juga sih. Iya sih. Lagi Asik juga ya? zaman-zamannya rock-rock Iya, gitu tiba-tiba rungkat. ya. Rungkat itu. Iya sih. Boleh. Ya udah lo tetap ke Gua tetap 95 lah. Gua kan 996 Ya udah. nyanyi Rungkat. Nyanyi rungkat. Oke lah kalau gitu sekali lagi tepuk tangan untuk Rian. Nah sekarang kita mau penentuan lu apakah masuk geng gua atau geng Pican. Kalau gua tuh NTS, kalau dia si Triple S. Ini ada Oh tuh di balik kacamata, di bawah kacamata, Pat. Oh di sini. Jadi gini, di kampus ini ada 2 geng. Oh, dua Geng pertama adalah geng gua, namanya Triple S. Lu Ya. ketuanya? Gua ketuanya. Gua bayar kemarin 15 juta untuk jadi ketua. Ya. Nepotisme nggak? Waduh. Enggak. Di sini pantang, Pantang. nepo gitu, Enggak. pantang di sini. Di sini enggak pakai orang. Enggak. Di sini Iya. meritokrasi. Iya. Anjay, apa tuh artinya? Enggak tahu. Menikah. Menikah sama tukang taksi. Kayak itu. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang kalau berdasarkan pilihan lo lebih cocok masuk ke geng NTS atau ke Triple Oke. S gitu ya. Triple S gua, NTS dia. NTS dia. Ya, nah, lewat gerakan. NTS apa artinya? NTS apa tuh, Pak? Gua lupa. Nice Gua dalam try maksud squad. itu. Oh, nice try squad. Nice try squad. Iya. Kalau Triple S itu Super Slay Squad. Super Slay Super Squad. Slay Squad. Oke. Oke. Siap. Nanti jawabannya akan dinilai sama juri. Terakhir lo lebih cocok masuk geng mana? Oke. Iya. Pertanyaan pertama ya, lo harus kasih contoh gerakan kegiatan atau kata-kata. Misalnya nih, Apa? lo harus kasih gerakannya. Misalnya kayak upacara, Oke, gitu. oke. Misalnya kayak tidur siang, Tidur siang. gitu. Iya. Oke, lo Iya. bentuk gerakannya kayak gimana? Oke, siap ya. Saat lo work from coffee shop, gimana cara lo panggil pelayan? Oh. Gerakan tangan ya, gerakan tangan. Pelayan, gitu ya. Budak. Rakyat. 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 Oke. Oke. Lewat gerakan tangan, Pat. Ya. Oke. Nah, sikap lo saat lo salah manggil orang. Misalnya lo ngeliat Patra nih, terus lo manggil dia brokoli gitu. Pas nengok bukan brokoli. Lo gimana? Gini aja sih. Oh, Oh, minta maaf gitu ya. minta maaf, saya sorry. Oh, oke. Maaf, saya salah. Gitu. Oke, siap. Saya maaf, saya salah. Saya siap dipasung. Segitu. Pertanyaan ketiga. Posisi duduk lo saat nongkrong sama teman-teman. Gini. Oh gini. Oh, duduk Vincent. Bisa, Duduk pinse. Duduk Vincent. Oke. Oke. Ya. Gerakan saat lo nyemprotin parfum. Gini. Oh, titik-titik tertentu ya. Iya. Oke, Oh. ada spot-spotnya ya. Oke. Oke. Bukan kayak di iklan itu enggak ya? Enggak. Oke. Ada tuh teman tetangga gue tuh gini, nih parfum nih, terus dia lari gitu kayak gitu. Ada bapak-bapak Ada, iya. ada. Gitu, Ada karena gitu. dia nggak mau kena badannya Iya, dia. ada Karena gitu. kalau ke badan terlalu wangi. Iya. Dia gitu, jadi Oh. langsung Ada gitu juga dia. gitu. Ada Iya. gitu bapak-bapak. Itu. Dan juga ada. Peran terakhir ya. Iya. Gerakan saat bawa tas. Wah ini gua banget nih. Iya. Lo bawa tas nih, tasnya
Dia yang apa? Yang Kan tas sekarang backpack. jenis Tas banyak backpack. macam, iya. Pakai backpack. Iya. Lu cara pakai backpack Ah. gimana? Gue satu doang sih. Satu bahu doang, nggak dua-duanya ya? Iya. Satu bahu doang. Oke, tepuk tangan untuk Rian. Sudah dinilai oleh tim juri. Berarti dari yang pertama tadi cara panggil pelayan gini. Berarti itu Triple S. banget. Iya, triple Iya S kan? banget itu. Kalau NTS datang ke kasirnya langsung soalnya. Iya. Iya kan? Terus sikap saat panggil salah orang, Minta maaf, minta Bri. maaf. Nah itu NTS banget tuh. Itu NTS ya. Kalau triple S pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Pura-pura buta gitu. Enggak. Gua langsung ngurut. Langsung gitu. Yang ketiga posisi duduk nongkrong, duduk Vincent, NTS. NTS banget. Karena kalau triple S gini. Iya kan? Iya. Ngengkang. Terus gerakan nyemprot parfum, spot titik tertentu. Elegan banget itu. Triple S. Iya. Kayak Pangeran Charles itu, Bro. Iya bener. Iya. Kalau yang terakhir gerakan bawa tas satu bahu. Wih, keren. Gitu. Cool. Nah, cool. Ya. Dari sini kita bisa melihat kalau Rian officially masuk ke gengnya Pican Triple S. Goks. Oke, Yan. Gua punya jaket buat lo. Oh, iya. Ya. Ini belum dicuci dari lebaran haji tahun lalu ya. Ini jabatan gua apa di sini, Bang? Jabatan lo di sini adalah Komisaris. Iya, komisaris, Karena di sini salah satu bagi-bagi jabatannya kalau nggak ada tempat komisaris. Aduh. Iya dong. Oh iya. Aman kan? Aman banget. Aman dong. Ya. Aman Komisaris ya. Komisaris. Komisaris Triple S. Triple S. Wih. Mantap. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rian, Presiden Gen Gen Z Z. kita. Dan mudah-mudahan tetap terus bersuara Amin. mewakili Bener. keresahan-keresahan Siap. generasi lo dan keresahan-keresahan sosial yang terjadi di negara Indonesia. Iya. Ada lagi nggak mau sampai untuk rezim zaman sekarang? Silakan. Era hari ini diam bukan lagi emas. Ketika kita menyaksikan langsung betapa mengerikannya negeri yang mengasah pisaunya menjadi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Tapi hari ini kita punya kata dan suara yang harusnya jangan dibiarkan bungkam melulu. Rangkai kata itu suarakan dengan bergemuruh. Sampaikan kebenaran, bermodal keberanian dan pengetahuan. Tapi jangan lupa adab harus diutamakan. Sekian. Keren. Sampai ketemu di episode host berikutnya. Saya Patrick Gembala. Dan saya Pican, saya mau pindah ke Norwegia di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah.